Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji aku kemarin, aku mau bikin tutorial menggunakan beberapa formula Excel untuk mengerjakan soal berikut. Jadi di sini merupakan data penjualan di sebuah minimarket di mana disediakan 4 tabel, yaitu tabel daftar kasir, tabel supplier, tabel kategori barang, tabel barang, dan tabel transaksi yang digunakan untuk merekam setiap transaksi penjualan di toko. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan formula untuk kolom kategori barang dan nama supplier berdasarkan 2 digit karakter depan pada kode barang merupakan kode kategori barang. Jadi di sini nanti PG ini merupakan petunjuk untuk mencari kategori barang, serta karakter ketiga dan keempat merupakan kode supplier. Sebelum kita memasukkan kategori barang dan nama supplier, lebih baik kita memberi nama dulu beberapa tabel yang disediakan di sini untuk mempermudah input formula untuk mencari kategori barang dan nama supplier maupun memasukkan formula di tugas-tugas selanjutnya. Yang pertama kita beri nama dulu tabel daftar kasir. Caranya kita blok tabelnya. Kemudian di kolom sebelah kiri terdapat name box, kita ganti aja namanya pakai daftar kasir. Kenapa kita pakai tanda underscore di sini? Karena untuk memasukkan formula kita tidak bisa menginputkan spasi. Jadi untuk mengganti spasi kita masukin aja tanda underscore. Kalau udah kita enter aja. Kita beri nama juga tabel kategori barang dengan cara yang sama. Lalu di tabel supplier kita beri nama juga. Kemudian untuk tabel barang, karena ini nanti akan kita gunakan dalam proses input data transaksi, kita juga beri nama tabel ini sebagai tabel barang. Kita enter aja. Nah, selanjutnya kita mulai memasukkan data di kolom kategori barang. Di sini kita menggunakan rumus lookup. Kenapa? Karena tabel kategori barang ini merupakan tabel horizontal. Jadi kita pakai rumus lookup. Kita masukin aja rumusnya. Kemudian kita juga pakai formula left. Formula left ini untuk mencari data kategori barang sesuai dengan 2 digit karakter depan kode barang atau 2 digit karakter yang terletak paling kiri. Kita masukin teksnya yaitu di sel E19. Kita masukin number charge-nya dengan angka 2 karena kita memerlukan 2 digit terdepan. Lalu kita masukin lagi table array. Nah, kalau misal kita nggak memberikan nama tabel terlebih dahulu, kita harus melakukan seleksi pada tabel-tabel ini. Cuman karena kita udah memberikan nama di depan tadi, kita masukin aja nama tabel yang kita pilih, yaitu tabel kategori barang. Kemudian kita masukkan row index number, yaitu di baris kedua, karena data yang kita perlukan terdapat di baris kategori barang, yaitu baris kedua. Kemudian untuk range lookup-nya kita pakai yang false. Kenapa? Karena kalau menggunakan formula false ini, data yang dihasilkan lebih akurat. Kita tutup rumusnya, lalu kita enter. Nah, selesai. Jadi untuk kode barang berikut dengan nama merek close up ini merupakan kategori barang perlengkapan mandi. Untuk kode barang selanjutnya kita langsung drag aja. Nah, untuk kategori barang selesai. Ini soalnya aku perbesar aja biar enak. Nah, selanjutnya kita mulai memasukkan formula untuk mencari nama supplier. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena tabel supplier ini merupakan tabel vertikal, jadi kita pakai rumus VLOOKUP. Masukin aja formulanya. Selanjutnya kita gunakan rumus middle. Nih, kenapa? Karena di sini kita menggunakan karakter ketiga dan 4 yang letaknya di tengah untuk menemukan kode supplier. Untuk teksnya kita masukin sel E19 yang akan kita cari. Kemudian start number-nya kita masukkan angka 3. Kenapa? Karena kita menggunakan karakter ketiga untuk mencari kode supplier tersebut. Kemudian untuk number charge-nya kita masukin angka 2. Angka 2 ini karena kita menggunakan karakter ketiga dan keempat. Jadi angka 2 ini dihitung dari start number yang akan kita cari. Kita tutup formulanya. Kemudian kita masukin table array. Masukin aja
supplier. Nah ini, karena tadi udah kita beri nama. Terus masukin kolom index number, kita masukin angka 2, karena nama supplier ada di kolom kedua. Range lookup-nya kita pakai yang false. Lalu enter. Nah di sini nama suppliernya Unilever. Untuk data-data selanjutnya kita drag aja ke bawah. Jadi semuanya otomatis terisi ya. Nah, karena perintah nomor 1 udah selesai kita kerjakan, kita menuju ke perintah nomor 2, yaitu simulasikan proses perekaman data transaksi penjualan dengan memberikan inputan pada tabel transaksi sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, nomor transaksi dan tanggal diinputkan dengan format nomor transaksi 0001, tanggal transaksi, kita tulis saja tanggal sekarang. Nomor transaksinya ini karena memerlukan angka 0, dimana kalau misal kita inputin 0, kita coba ya. Angka 0 nggak akan terbaca kan. Nah di sini kita ubah tipe formatnya pakai yang teks. Kita coba ulangi, masukin angka 0. Nah sekarang udah bisa terlihat. Selanjutnya kita drag aja biar lebih cepat. Terus untuk tanggal transaksi formatnya pakai tipe short date aja. Oke, kita masukin tanggal 11. Kita copy aja transaksinya, anggap aja kita melakukan transaksi di tanggal yang sama. Selanjutnya untuk nama kasir hanya dapat diinputkan sesuai dengan data pada tabel daftar kasir. Untuk mempermudah kita pakai aja formula data validation. Kita masukin list. Search-nya kita cari daftar kasir. Selanjutnya kita pilih nama-namanya bebas. Selanjutnya untuk kode barang kita pakai data validation juga. Kita pilih aja cell-nya, masukin data validation. Kita masukin pakai list. Search-nya kita cari. Kita pilih ini. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masukin kode barangnya bebas saja. Ini aku masukin sesuai kunci yang dikasih sama dosen. Kemudian untuk nama merek, kategori barang, nama supplier, dan harga diambil dari tabel barang sesuai dengan kode barang yang diinputkan. Untuk nama merek langsung aja kita masukin rumus VLOOKUP. Lalu lookup value-nya yang jadi pedoman ini kode barangnya. Kemudian table array-nya ada di tabel barang yang tadi udah kita kasih nama. Ini tabel barang. Kemudian kolom index number-nya, karena kita mau cari nama merek, dia ada di kolom kedua. Jadi kita masukin angka 2. Range lookup-nya kita pakai yang false. Tekan enter, nama mereknya Indomie goreng. Kita drag aja ke bawah biar otomatis. Nah, udah semua. Untuk kategori barang kita masukin rumus yang sama. VLOOKUP. Lookup value-nya kode barang, table array-nya barang. Kemudian kolom index number-nya, kategori barang ini terletak di kolom ketiga. Range lookup-nya kita pakai yang false. Enter, drag lagi kayak tadi. Oke, untuk nama supplier-nya juga kita pakai rumus VLOOKUP lagi.
lookup value-nya kode barangnya tadi, table array-nya. Kolom index number-nya nama supplier terletak di kolom keempat. Lookup value-nya pakai false lagi. Udah, kita drag lagi aja. Harganya juga sama. Table array-nya barang. Kolom index number-nya dia ada di kolom kelima. Lookup value-nya false. Oke. Nah, untuk harga selesai. Lalu untuk jumlah barang dapat ditentukan sendiri sesuai jumlah barang yang terjual. Untuk jumlah barangnya aku masukin sesuai keinginan aku. Untuk total harganya, kita kalikan aja kolom harga sama jumlah barang. Biar scroll di bawahnya terisi otomatis, kita drag aja. Nah, untuk kolom diskon terdapat petunjuk apabila jumlah barang yang dijual pada suatu transaksi tersebut berjumlah 2-5 barang, maka diskon yang diperoleh sebesar 10% dari total harga. Agar lebih mudah, kita tulis petunjuknya di bawah aja. 2-5 barang diskonnya 10%. Kemudian untuk 6-10 barang diskonnya 20%. Lebih dari 10 diskonnya sebesar 30%. Berarti kalau kurang dari 2 diskonnya 0. Langsung aja kita mencari harga diskon menggunakan formula if. Kita masukin logical test-nya jika jumlah barang lebih dari 10, value if true-nya diskon yang diperoleh sebesar 30%. Kemudian, jika salah, kita masukin lagi formula if. Logical test-nya jumlah barang lebih dari sama dengan 6, maka diskon yang diperoleh sebesar 20%. Kemudian, jika salah, kita masukin lagi formula if. Dengan logical test-nya, jumlah barang lebih dari sama dengan 2, maka diskon yang diperoleh sebesar 10%. Dan terakhir, value if false-nya kita tulis 0. Kemudian, kita enter. Setelah itu, kita drag aja langsung ke bawah. Coba kita lihat mengapa dalam formula if ini kita menggunakan diskon yang lebih besar terletak di diskon paling depan. Karena secara logika, jika kita tidak memenuhi diskon yang paling tinggi, mungkin bisa jadi kita memenuhi kriteria untuk diskon barang yang berada di bawahnya. Begitupun seterusnya hingga kita tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh diskon. Kenapa kita tulis 0? Jadi jika pembelian barang minimal tidak sesuai kriteria, maka kita tidak akan mendapatkan diskon sesuai ketentuan. Untuk pembayarannya, kita ambil dari total harga dikurangin diskon. Jadi kita tulis rumusnya. Total harganya 4.000 dikurangi total harga dikali diskon. Kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, kita diminta melakukan rekapitulasi terhadap total penjualan dengan kategori sebagai berikut. Untuk mengisinya, kita menggunakan formula SUMIF. Kemudian kita masukkan range-nya karena perlengkapan mandi termasuk dalam kategori barang. Kita pilih kategori barang. Kriterianya kita tulis ulang. Perlengkapan mandi. Kemudian sum range-nya di pembayaran. Oke, terus enter. Kita bisa mengulangi langkah yang sama kayak tadi, cuman agak lebih cepat. Aku mau copy rumus ini aja, formula ini aja, cuman sebelum kita copy, kita kunci dulu kategori barang dan range pembayaran. Kenapa harus kita kunci? Karena kalau di copy tapi tidak kita kunci, nanti sel-selnya akan mengikuti sel-sel yang kita copy. Kita kunci aja
bagian ini antara huruf. Kalau udah kita kunci, kita bisa copy. Terus kita paste di sini. Tinggal kita ganti kriterianya. Ini kita ganti dengan kriteria makanan. Kemudian yang ini minuman. Yang ini obat-obatan. Dan yang ini perlengkapan bayi. Oke. Selanjutnya untuk jumlah transaksi yang ditangani kasir, kita masukkan formula yang sama, yaitu pakai sum if. Range-nya, karena ini jumlah transaksi yang ditangani kasir, maka kita pakai range nama kasir. Kemudian kriterianya kita tulis Andre. Kemudian range-nya di range pembayaran. Kita tutup. Nah, karena nanti aku mau copy formula ini, aku kunci dulu range yang dirasa penting. Kuncinya ini bisa pakai simbol dolar di antara huruf-huruf selnya, atau bisa juga pakai keyboard, tapi aku kurang tahu apa rumusnya karena di beda laptop pasti beda juga fungsinya. Kemudian kita enter. Kita bisa langsung copy di sini. Nah, nanti kita ganti di kriterianya. Ini kita ganti pakai Wildan. Yang ini juga Bayu. Dan ini Joko. Oke, selesai. Selanjutnya kita diminta untuk membuat grafik rekapitulasi total penjualan dari masing-masing kategori barang. Nah, nanti aku mau pakai fitur pivot chart yang ada di tab menu insert. Tapi sebelumnya, aku mau menamakan kolom total penjualan ini dengan nama kolom masing-masing. Yang ini aku kasih nama kategori. Yang ini aku kasih nama total penjualan. Oke, setelah itu di sini kita pakai fitur pivot chart. Masukin table range-nya. Ini. Kemudian pivot chart-nya mau aku taruh di sheet yang sama, aku pilih existing worksheet, klik OK aja. Terus kita masukkan kolom kategori dan tabel penjualan juga. Nah, muncul seperti ini. Karena pelengkapan bayinya 0, jadi kayak gini. Untuk desain bisa dirubah-rubah sendiri. Oke, selesai.